Pada kesempatan kali ini, aku Sylvia Rizky Nadia, biasa dipanggil Cici, akan membawakan segmen podcast yang berjudul Ngopi, Ngobrol Pintar. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai macam topik nih teman-teman. Dimulai dari kebiasaan buruk Gen Z, macam-macam penyakit Gen Z, apa yang harus kita lakukan sebagai Gen Z untuk mencegah penyakit-penyakit itu. Nah, sebelum kita ke topiknya, aku nggak mau bahas sendirian nih. Ada teman-teman juga yang bakal nemenin ngobrol pintar dengan berbagai macam topik-topik yang akan kita bahas kali ini. Teman-teman, sini yuk. Hai. Nah, ini dia teman-teman yang bakal nemenin aku pada segmen ngopi ngobrol pintar kali ini. Boleh nggak sih kalau kita kenalan dulu? Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Boleh nggak sih kenalan dulu biar makin sayang? Nah, boleh banget. Jadi pertama nama aku Aureli Luna, biasanya dipanggil Aura. Aku Kalista Laura Putri, bisa dipanggil Caca. Dan aku Novi Dwi Kristiani, bisa dipanggil Novi. Oke, sebelum kita mulai pembicaraannya, gimana kalau kita nyebutin jargon ngobrol pintar kali ini? Gimana tuh jargonnya? Jadi jargonnya itu gerakannya gini ya, satu frekuensi, banyak informasi. Oke, ikutin aku ya, habis aku ngomong ngobrol pintar. Oke. Ngopi, ngobrol pintar, satu frekuensi, banyak informasi. Oke, tadi kan kita udah jargon nih, sekarang langsung aja nih kita ke pembahasannya. Nah, aku itu pernah buka-buka berita gitu kan di internet. Katanya itu banyak banget Gen Z zaman sekarang itu udah kena berbagai macam penyakit yang harusnya tuh diderita sama orang-orang dia tua. Contohnya kayak diabetes, terus usus buntu, terus juga gagal ginjal gitu kan. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa menyebabkan Gen Z itu bisa kena berbagai macam penyakit padahal usianya tuh masih tergolong muda? Nah, kalau untukku sendiri, jadi alasan Gen Z itu sering terjangkit penyakit gitu ya. Itu karena faktor utamanya itu karena kebiasaan dirinya sendiri. Faktor kebiasaan buruknya mereka sendiri. Contohnya, Gen Z saat ini itu kan suka banget nih yang namanya konsumsi makan makanan siap saji, junk food gitu. Terus suka banget makan makanan yang pedas seperti seblak. Terus suka banget minum minuman yang manis-manis juga. Nah, dari kebiasaan buruknya mereka itulah yang membuat para Gen Z ini sering banget dan mudah terjangkit banyak penyakit itu. Ngomong soal seblak tadi, seblak tuh banyak banget yang minatnya, apalagi sekarang pada challenge yang kayak pedas banget gitu kan, bisa nyebutin diare ya. Betul banget sih. Kaget gitu ya organ tubuh kita. Rasa yang diare juga banyak juga nggak sih yang kena penyakit mah gitu dari makanan yang pedas-pedas tadi. Selain itu kira-kira ada lagi nggak yang bisa nyebabin kita bisa terkena penyakit? Kalau selain makanan-makanan pedas nih ya, bisa juga dari makanan manis, minuman manis, itu bisa banget itu. Karena mereka kan kebanyakan minum minuman manis, jadi mereka tuh jadi nggak suka sama minum air putih gitu. Betul. Padahal air putih itu kan sangat penting untuk tubuh kita. Betul. Nah, ngomong soal air putih nih, aku pernah baca-baca berita juga di internet. Sekitar 46% penduduk Indonesia itu kena dehidrasi. Wow, 46%. Iya, Itu hampir 50%. Jadi benar. hampir setengah dari penduduk Indonesia remaja itu kurang minumnya, dehidrasi. Itu bahaya. Bahaya banget Benar sih. padahal. Kayak pada beralih ke minuman manis gitu ya. Minuman kemasan gitu. Iya. Iya, junk food, siap saji gitu kan ya. Itu bahaya sih sebenarnya. Ngomong, tapi kalau kebanyakan air putih juga bahaya tahu, apalagi sampai nahan pipis. Benar banget. Iya, kok kalian mesti sering nggak sih nahan pipis kayak gitu? Iya. Jujur sering sih. Kayak kadang tuh lagi fokus-fokusnya belajar tuh ya, lagi di sekolah. Terus apalagi kalau misal ujian, tuh kayak
duh kebelet pipis tapi ntar aja lah, buru habis waktunya gitu. Ada juga gara-gara mager juga kan, Iya. dari kasur gitu tuh. Oleh. Lagi rebahan gitu gak sih? Iya nggak sih, tapi itu sebenarnya bahaya nggak sih, nggak boleh nggak sih, karena kita kan nahan pipis itu Bisa menyebabkan gagal ginjal. Betul banget. Gara-gara kan berisiran numpuk di kandung kemih ya, bahkan juga bisa menyebabkan infeksi kandung kemih juga. Gara-gara bakterinya banyak banget yang Iya, kayak nggak expect gak sih kayak hal sekecil itu, hal yang kayak sepele tapi kayak ternyata dampaknya wow besar sih. Benar banget. Terus selain gagal ginjal, kadang gizi juga nggak sedikit tau yang kena diabetes sampai cuci darah berkali-kali gitu. Iya sih. Padahal cuci darah itu selain ngabisin tenaga, ngabisin waktu, ngabisin uang juga. Ngabisin duit gitu. Nah, ya. benar banget. Apalagi kalau di masa-masa muda itu kan masa-masa kita lagi. Nah, benar. Gara-gara cuci darah itu kita bisa jadi pembatas diri kita buat ngelakuin hal-hal yang Harusnya bisa buat kita lebih maju gitu ya, lebih nambahin koleksi diri, tapi malah kita buang-buang waktu sama penyakit itu. benar. Ngomong-ngomong soal cuci darah nih, sebenarnya aku juga kepo sih gimana sih cara prosesnya itu. Cuci darah itu kan sebenarnya kan dilakukan ketika ginjal kita tuh tidak bisa menyaring darah kita dengan sempurna gitu ya. Jadi kayak butuh bantuan dari alat-alat dari medis untuk bisa menggantikan tugas dari ginjal itu kan. Jadi nantinya tuh kan kayak darahnya tuh kan kayak dialirkan di selang gitu kan, terus nanti digantikan dengan dicuci darahnya, terus dimasukin lagi ke tubuh ya. Kalau kita pikir dengan otak ya, dari proses itu kak ngeri banget ya sih, kayak Ya ngeri. Bayangin di tubuh kamu itu ada jarum besar yang dia itu nanti ngambil semua darah kamu terus disaring di alat cuci mata, cuci darahnya itu ya. benar. Terus dimasukin terus habis itu dialirin lagi ke tubuh kita. Pasti sakit banget ya, kebayang sih terus. Kebayang sakitnya, dan itu harus terjadi seumur hidup kita. Iya benar. Kayak harus rutin cek di di rumah sakit Iya. gitu ya, selalu cuci biasanya seminggu sekali atau dua, tergantung ininya nggak sih, tergantung udah sampai di tahap mana parahnya gitu. Ya, benar banget. Aku tuh sebenarnya jujur punya teman tuh ya, dia itu kena ini juga ginjalnya bermasalah. Jadi dia tuh setiap minggu tuh seminggu 2 kali deh kayaknya harus cuci darah di rumah sakit karena dia udah udah parah lah ya, karena pola hidup makannya. Nah, karena kan karena ginjalnya itu kan udah rusak, otomatis kan pola makannya, bahkan mungkin dia juga aktivitasnya bakal terbatas banget, bakal harus dikontrol banget. Nggak enak ya ternyata. Iya, Itu penyesalan di akhir sih, kalau di awal Iya. pendaftaran gitu. Iya. Jadi kita harus mencegah sebelum kita kena banyak penyakit. Ada pepatah yang bilang mencegah Lebih baik daripada daripada mengobati. Itu bener banget sih. Pokoknya kalau ada hint dikit sakit itu udah harus care gitu ya. Benar. Iya betul sih. Jangan sampai diabaikan. Karena kadang itu adalah pesan dari tubuh kita. Sinyal gitu sinyal dari minta tolong gitu dari ya. tubuh kita, tapi Gak banyak juga Gen Z itu kayak menyepelekan sinyal-sinyal itu. benar Ayo banget. siapa di sini? Cuma dikira mungkin sakit biasa gitu kan. Iya kan. Kayak Allah cuma sepele cuma gitu doang. Padahal nggak taunya waktu cek nyata udah stadium akhir kan nggak tahu kan ya. Benar banget. Tuh itu yang bahaya. Jangan sampai terlambat, guys. Harus peka sih dengan diri kita sendiri itu. Harus peka. Nah, kita kan udah tahu ya kenapa Gen Z itu bisa terkena berbagai macam penyakit. Nah, sekarang kita fokus ke pencegahannya. Gimana caranya kita bisa ngajak teman-teman semua biar bisa hidup sehat? Gimana aja sih caranya? Sebenarnya untuk cara biar kita tuh tidak terkena penyakit itu dimulai dari diri sendiri kita sendiri, dari individualnya masing-masing. Dimana kita harus punya prinsip, kita harus punya
niat untuk merubah diri kita agar selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Contohnya yang pertama, dimulai dari kita harus bisa memilih dan memilah makanan. Kita harus bisa memilih makan makanan yang sehat dan menjauhi atau mengurangi lah setidaknya makan makanan yang nggak sehat itu. Makanan nggak sehat sendiri kan kadang menimbulkan lemak ya. Betul. Lemak kalau nggak dibiarin, kalau dibiarin gitu aja kan numpuk, terus numpuk. Gimana sih cara ngilanginnya? Dari olahraga sih. Bener banget. Jadi kita apalagi itu jangan mager ya, harus banyakin gerak, terutama olahraga, entah itu sedikit banyak lah. Ya sebenarnya olahraga itu simpel-simpel aja nggak sih guys? Kayak kita bisa jogging, nggak perlu lama-lama, nggak perlu 1 jam, 2 jam. Kita bisa kok kayak jogging 15 menit, yang penting konsisten. Nah, selain dari jaga pola makan, terus juga olahraga, pastinya jangan lupa juga buat jaga pola tidur. Karena kalau kita itu Gen Z itu sekarang itu ya suka banget begadang. Betul banget. Itu Pola sih. tidur jadi rusak karena banyak begadang. Nah, selain jaga pola tidur, jangan lupa juga minum banyak air putih guys, karena air putih itu sangat penting untuk tubuh kita. Penting banget. Nah, oke, sekian dari obrolan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita jargon dulu nggak sih? Oh iya, bener banget lupa. Aku sebutin ya. Ngopi, ngobrol pintar, satu frekuensi, banyak informasi. Yay. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye.